Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pengunjung channel Inovasi Ngaji yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan membacakan kitab Matan Takrib karya Syekh Abi Suja' mengenai pembahasan syufa'ah ataupun mengambil kembali perkebunan. Mari kita simak selengkapnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faslun. Wa syufa'atu wajibatun bil khultati dunal jiwari fima yang kasimu duna mala yang kasimu wa fi kulli ma la yunqalu minal ardi kal iqari wa ghairihi bisamanil ladhi waqa'a alaihi al-bai'u wa hiya 'alal fawri fa in akharaha ma'al qudrati 'alaiha batalas wa idza tazawwaja imra'atan ala syaksin akhadahu syafi'u bimahril misli wa in kana syifa'u jama'atan istahaqquha ala qadril imlaki. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, bermula ini itu satu fasal. Wa syufa'atu wajibatun, dan bermula mengambil kembali harta syufa'ah itu wajib ianya mengambil kembali. Bil khultati, dengan sebab apa wajib? Bil khultah, dengan sebab bercampur. Dunal jiwari, ketiadaan jiran, ketiadaan berjiran. Fima yang kasimu, pada barang-barang yang dapat menerima bagi ianya barang. Duna mala yang kasimu, ketiadaan barang yang tidak dapat menerima bagi ianya barang. Wa fi kulli ma, dan pada tiap-tiap barang yang yungkalu minal ardi, yang tidak dapat dipindah-pindahkan minal ardi, daripada bumi, kal iqari, seperti kebun, wa ghairihi, dan daripada lainnya kebun. Dengan apa kita ambil? Bisamanil ladhi waqa'a alaihil bai'u, dengan memberikan harta alladhi, yang telah terjadi di atasnya harta oleh penjualan. Wahya 'alal fawri, dan bermula dianya syafa'ah langgih itu sabit di atas fur. Fa in akharaha, maka jika mentakhir ianya seorang akannya langgih, ma'al qudrati 'alaiha, beserta kuasa di atasnya langgih, niscaya batal ianya langgis ataupun syafa'ah. Wa idza tazawwaja imra'atan, dan apabila menikah ianya seseorang akan seorang perempuan, ala syaksin, di atas bagian tertentu, akhadahu syafi'u, diambil akannya bagian tertentu oleh si syafi', dengan apa diambil? Dengan mahar misil. Wa in kana syufa'u jama'atan, dan jika adalah syufa'ah itu secara berjamaah, niscaya istahaqquha, mustahak oleh mereka itu akannya langgih, ala kadaril imlak, di atas kadar kepemilikan masing-masing. Para penonton, para penyimak kitab Matan Takrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kita membahas tentang masalah langgih. Apa yang dimaksud dengan langgih? Langgih adalah mengambil kembali sisa daripada harta yang bersatu dengan harta kita. Misalkan ada satu kebun, yang kebun tersebut satu sepagar, bukan sepagar, memang satu pagar dengan kebun kita. Ini berhak kita langgih namanya.
Langgih itu wajib bil khultah, la bil jiwar. Makanya jangan sepagar. Kalau sepagar berarti ada pagar di tengahnya. Tapi dimaksud dengan langgih di sini adalah dalam satu pagar. Masih mempunyai harta kita dan harta saudara kita yang lain. Jadi dia harus khultah dudal jiwar. Jadi berbeda dengan jiran. Misalkan sawah satu petak. Satu petak tersebut tanpa ada pembatas, kita setengah, orang lain setengah. Tapi kalau satu petak di samping kita ini satu petak yang lain, itu tidak bisa melanggih, tidak bisa mengambil kembali. Misalkan sudah dijual ke orang lain. Nah, kita kan ini satu tempat, satu sawah, satu pematang dengan kita. Kalau surah ladang, satu ladang dengan kita. Bagaimana mungkin dijual ke orang lain terlebih dahulu, sedangkan kita masih dalam satu lingkungan, dalam satu komplek. Nah, fima yang kasihmu, duna mala yang kasihmu. Tetapi yang maksud langgih di sini adalah mengambil kembali barang yang telah dijual ke orang lain. Ini diambil kembali fima yang kasihmu pada barang-barang yang dapat menerima bagi. Misalkan sawah bisa dibagi dua dia. Sebahagian untuk orang lain, sebahagian adalah kita miliki. Wa fi kulli ma la yunqal minal ardi, dan sesuatu yang tidak dapat dipindah-pindahkan daripada bumi, seperti ikar, kebun dan lainnya kebun. Dengan apa kita ambil syufa'ah? Bisa manilladhi waqa'a alaihil bai'u. Kita bayar kembali dengan uang yang telah terjadi pembelian pada tanah tersebut. Kita punya tanah dalam satu petak, punya kita sebelah, punya orang lain sebelah, dan punya adik ataupun punya saudara sebelah. Jadi dia menjual ke orang lain, padahal kita ada di situ. Maka kita berhak, bahkan wajib bi khultah. Berbeda dengan Honda, dibeli satu Honda, kita punya saham, orang lain punya saham, dijual. Ini fima la yungkal, tidak dinakalkan. Itu masalah Honda itu masalah lain, kan tidak mungkin dijual ke orang lain. Masa kita yang memiliki saham satu ban belakang, dia ban depan, dijual ke orang lain? Kan nggak mungkin, tetap kepada kita yang dijual. Tapi kalau ini masalah tanah, masalah kebun, maka wajib syufa'ah namanya dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa kita langgih. Jadi kedudukan langgih ini adalah wajib apabila bi khultah, masih dalam satu pematang. Wahiyya 'alal fawri. Wajibnya bagaimana? Wajib segera. Kita sudah tahu bahwa tanah itu sudah dijual ke orang lain, kita wajib segera datang ke orang lain tersebut dan bilang, itu jangan Anda dulu yang beli, biarkan saya dulu yang beli. Oh, kalau memang tidak punya uang, saya bisa mengutang dulu sama orang lain. Wahiyya 'alal fawr fa in akharaha, jika mentakhir, wasta kuasa di atasnya langgih, saya batal ianya langgih. Jadi kalau memang tidak dia langsung membuat penyelesaian, maka batal. Nanti tidak bisa ini lagi, tidak bisa mengambil kembali barang yang telah dibeli oleh kawannya ataupun keluarganya. Wa idza tazawwaja imra'atan ala syakki, dan jikalau ini kalau ada orang yang menikah, dan jikalau menikah oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan, maharnya adalah sebahagian daripada tanah yang bersyarikat dengan keluarganya. Itu bagaimana? Akhadahu syafi' bi mahril misli. Maka
orang yang mengambil, misalkan tetangga yang di tanah kita, dia menikah, mahar adalah tanah itu. Jadi untuk kita ambil kembali tanah itu bagaimana? Jadi datang ke istrinya dan membawa mahar misil. Berapa ibunya, berapa kakaknya waktu menikah dulu, berapa mahar yang dikasih oleh suaminya. 5 gram emas, 10 gram emas, ya kasih mahar misil. Karena yang tanah ini adalah sebagai mahar daripada si istri. Wa in kana syufa'u jama'atan istahaqquha ala qadril imlak. Jikalau syufa'ah tersebut berjamaah, tanah yang di samping kita ini punya 3 orang pemiliknya, dijual, bagaimana? Istahaqquha ala qadril imlak. Jadi kalau syufa'ah itu adalah jamaah, bukan, maksudnya yaitu orang yang mengambil ini jamaah. Jadi dalam satu petak tanah ada 5 orang bersyarikat di situ, 5 orang. Jadi yang satu bahagian ini sudah dijual, tinggal 4 lagi. Jadi 4 ini kamu untuk mengambil sebahagian ini bagaimana? Jadi mereka wajib membayarkan uang, yaitu kadar mereka. Orang yang 100 meter berapa, orang yang 200 meter, orang yang 300 meter, orang yang 400 meter berapa. Itu menurut kadar kepemilikan tanah mereka masing-masing. Jadi dipersentasekan nanti. Jadi sekian banyak ini untuk mengambil sebahagian tanah yang dijual oleh Syafi' itu, maka diperkirakan kadar kepemilikan berapa meter tanah yang dimiliki oleh masing-masing si Syafi'. Demikian pembahasan singkat tentang masalah langgih di mana ada kesalahan dan kesilapan. Kami mohon diperbanyak maaf. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.